Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatmawati. Di pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang SKB, CAT, CPNS formasi dosen ya teman-teman. Nah, di sana kita sudah membahas bahwa ada 4 kompetensi yang diujikan pada SKB CAT. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa contoh soal berkaitan dengan kompetensi yang pertama, yaitu literasi, bidang pendidikan dan kebudayaan atau etika dan tridharma. Oke. Beberapa soal akan kita bahas untuk teman-teman dapat gambaran seperti apa sih soal-soal yang berkaitan sama etika dan tridharma ini. Oke, langsung saja, ini soal yang pertama. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali bertanggung jawab atas jenjang pendidikan tinggi Dikti pada Kabinet Indonesia Maju. Hal ini termaktub pada A. Perpres nomor 80 tahun 2019, B. Perpres nomor 81 tahun 2019, C. Perpres nomor 82 tahun 2019, atau D. Perpres nomor 8 tahun 2020. Tips untuk bisa menjawab soal ini dengan benar, teman-teman harus terpapar dengan informasinya. Tidak perlu dihafal, tapi teman-teman sudah pernah membacanya gitu, sehingga ketika bertemu dengan soal seperti ini, teman-teman bisa mengingat-ingat kembali dan mempertimbangkan opsi jawaban mana yang paling mendekati. Oke, jawabannya adalah Perpres nomor 82 tahun 2019. Nah, jadi Perpres nomor 80 tahun 2019 itu tentang percepatan pembangunan ekonomi di beberapa daerah. Jadi, ada beberapa daerah yang digenjot percepatan pembangunan ekonominya. Nah, sedangkan Perpres nomor 81 tahun 2019 itu mengatur tentang Kementerian BUMN. Nomor 82 barulah mengatur tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka jawabannya adalah C. Sedangkan D, Perpres nomor 8 tahun 2020, itu mengatur tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Oke, nah berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa menggali informasi jika kita bawa ke konteks sekarang ya teman-teman. Kalau dulu nama kabinetnya Indonesia Maju, di presiden terpilih yang baru saat ini, itu nama kabinetnya merah putih. Lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipecah menjadi 3 ya teman-teman. Jadi ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ada Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Jika saya tidak salah, nanti teman-teman boleh lihat seperti apa tata namanya. Lalu yang ketiga ada Kementerian Kebudayaan. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa mengenali siapa sih menteri yang terpilih di setiap kementerian itu. Nah, siapa tahu soal SKB CAT yang teman-teman akan mendapatkan soalnya nanti itu justru sudah membawa konteks yang terbaru gitu. Jadi jaga-jaga teman-teman harus melek sama pengetahuan yang terbaru tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang sekarang gitu, karena sudah dipecah menjadi 3 kementerian. Oke, sekarang kita lanjut pada soal yang kedua. Bidang segi 5 pada lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bermakna A. Penggambaran alam kehidupan Pancasila. B. Penggambaran sumber bagi segala ilmu yang bermanfaat. C. Penggambaran sifat dinamis yang gagah perkasa. D. Penggambaran sifat berani mandiri mengarungi angkasa luas. Jawabannya adalah jawabannya adalah A. Penggambaran alam kehidupan Pancasila. Nah, hal ini berkaitan dengan Tutu Wuri Handayani yang merupakan semboyan yang dipilih oleh Menteri Pendidikan kita dulu, Ki Hajar Dewantara, dalam melaksanakan sistem pendidikannya. Oke, nah selain itu
bidang segi 5 ini sebenarnya teman-teman sudah familiar ya. Apalagi waktu kita SD itu suka ada gambar Tuturi Handayani di dinding sekolah kita. Oke, nah lalu bagaimana dengan lambang kementerian yang terbaru sekarang ini? Nah, teman-teman bisa cari tahu juga nanti apakah ada lambang yang baru atau masih menggunakan lambang yang ini gitu. Nah, siapa tahu nanti ditanyakan juga makna dari lambang jika seandainya ada lambang yang baru dari setiap kementerian yang sudah dipecah jadi 3 sekarang gitu. Oke, sekarang kita lanjut pada soal berikutnya. Pokok kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diusung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim adalah kecuali A. Pembukaan program studi baru, B. Perguruan tinggi negeri berbadan hukum, C. Rencana pelaksanaan pembelajaran, D. Hak belajar 3 semester di luar program studi. Oke, jawabannya adalah C. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, jadi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu teman-teman mengatur beberapa hal. Merdeka Belajar itu tentang USBN, UN, RPP, PPDB, zonasi. Sedangkan Kampus Merdeka mengatur tentang pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, lalu PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, lalu selanjutnya hak belajar 3 semester bagi mahasiswa di luar program studinya. Maka yang kecuali di sini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Kenapa? Karena rencana pelaksanaan pembelajaran itu masih dikelola oleh program studi. Nah, sekarang kita lanjut ke sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman juga perlu mencari tahu informasi terbaru tentang apakah Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini masih dilanjutkan di kabinet yang baru sekarang atau ditinjau ulang atau bagaimana. Nah, itu teman-teman harus mencari tahu. Supaya kalau seandainya soalnya keluar dan membawa konteks kebijakan yang terbaru, itu teman-teman tidak pusing dan tidak kagok gitu. Oke, sekarang kita lanjut pada soal berikutnya. Persyaratan perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum berdasarkan Permendikbud nomor 4 tahun 2020 adalah kecuali A. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, B. Mengelola organisasi perguruan tinggi negeri berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, C. Memenuhi standar minimum kelayakan finansial, D. Menjalankan tanggung jawab kebudayaan. Jawabannya adalah menjalankan tanggung jawab kebudayaan. Oke, kenapa? Ini juga sekaligus informasi buat teman-teman bahwa Permendikbud nomor 4 tahun 2020 itu mengatur perubahan PTN menjadi PTNBH dengan ketentuan atau dengan persyaratan. Pertama, menjalankan tridharma yang bermutu. Yang kedua, mengelola organisasi perguruan tinggi negeri berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. 3. Memenuhi standar minimum kelayakan finansial. Kenapa? Karena PTNBH itu mengelola keuangannya sendiri. Lalu yang ketiga, menjalankan tanggung jawab sosial. Jadi di sini bukan tanggung jawab kebudayaan ya teman-teman, tapi tanggung jawab sosial. Lalu ada poin yang kelima, yaitu berperan dalam pembangunan perekonomian. Sehingga di sini kecualinya adalah yang D, menjalankan tanggung jawab kebudayaan. Sekarang kita geser ke soal berikutnya. Persyaratan PTNBH berdasarkan kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab sosial sesuai Permendikbud nomor 4 tahun 2020 adalah yang A. PTN menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi paling banyak 5% dari total jumlah mahasiswa.
B. PTN menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% dari total jumlah mahasiswa. C. PTN menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 15% dari total jumlah mahasiswa. D. PTN menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling banyak 10% dari total jumlah mahasiswa. Oke, jika kita lihat opsi jawabannya, yang A sama yang C itu mirip, berbeda hanya di proporsi saja. Yang B sama yang D juga mirip, berbeda di proporsi saja. Lalu jawabannya adalah B. PTN menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% dari total jumlah mahasiswa. Oke. Sesuai dengan konteks soalnya, kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab sosial ya teman-teman, maka ada dua hal. Pertama, PTN menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% dari total jumlah mahasiswa. Maka jawaban yang benar adalah B. Nah, selain itu, dalam menjalankan tanggung jawab sosial, PTN juga terlibat dalam pelayanan masyarakat ya teman-teman. Nah, seperti apa? Nah, itu teman-teman nanti boleh ulik-ulik lagi peraturannya, Permendikbud nomor 4 tahun 2020. Lalu mencari contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh universitas-universitas PTNBH yang ada di lingkungan sekitar teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut pada soal berikutnya. Oke, tidak teman-teman, cukup segitu saja dulu. Kenapa? Jika teman-teman punya pertanyaan yang ingin didiskusikan bersama, boleh post di kolom komentar, lalu nanti akan kita jawab bersama-sama. Atau bisa saya buat video terpisah untuk menjawab soal-soal yang teman-teman ajukan di kolom komentar. Oke, semoga pembahasan soal kali ini membantu. Dan good luck! Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.